Malam ini malam penuh dengan doa. Al-Qur'annya sudah lengkap dibaca. Salawatan masih kita jalani. Penuh dengan doa, salawat, dan seni baca Al-Quran dengan qiraat. Mudah-mudahan kita doakan putra yang dihitan nanti hitan ya akan menjadi anak yang soleh, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik anak untuk menjadi soleh itu tidak gampang, bukan bim salabim. Sulit dan sangat sulit. Banyak orang dengan keras mendidik anaknya untuk menjadi soleh, anaknya untuk menjadi solihah, yang pandai agama dan pandai melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Tetapi sekedar perintah yang keras, orang tuanya tidak bisa menjadi contoh teladan anak-anaknya. Bener gak? Bener gak? Sholat, jamaah. Oh. Bapak enggak. Nah, bapaknya yang nyuruh. Tapi bapaknya asik gaple. Di sana, di mana? Ya perkeng Kelampok. Iya, perkeng Ketanggungan. Hadirin, kita harus berjuang, kita harus memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Harus diajak dan diteladani setiap saat. Untuk cara makan yang baik, orang tua harus ngajari. Cara sholat, ngajari. Cara ngaji Al-Quran, capek sekali. Sampai anak bisa membaca dengan baik itu susah, sulit. Harus banyak waktu, banyak keteladanan. Itu ngajarin anak kita dari mulai alif. Alif, ba, ta, tha. Itu susah karena kita orang Jawa. Kendalanya, masalahnya kita orang Jawa, bahasa ibunya itu agak serba tebal. Huruf ba, jadi jadi ba. Kadzabu, ba. Padahal huruf ba itu kan enggak ini. Ditutup nih, bibirnya tutup. Tapi enggak ada angin yang keluar. Ba. Kalau ada kita kan ba. Karena ada udara jadi ba. Bu bam bani ba benaminal mu bani mabi bam bani ba. Susah. Bahasnya terlalu keras. Ya. Latih anak kita. Alif. Nanti oleh harkat, dikasih harkat. A, ba, ta, sa, u, bu, tu, su. Itu kan? Gitu. I, bi, ti, si.
Nah, kasih pelajaran gini. Untuk ngapalin makharijul huruf ini. Caranya, kasih alif, alif. An ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. An ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Sakit bu? Bu, bisa enggak? Gua bisa baca Quran enggak? Kalau orang Tegal bisa biasanya. Ya. Masa orang bisa, musyisinna. Ya. Alif misalnya alif. An ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Ayo. An yuk. Ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. An ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Premen gue. Sama, Mbak kita di Tegal ini, di Brebes ini, di Pemalang, semua Jawa Tengah ini, Jawa Timur juga. Kalau orang Jawa bilang karena apa? Karena ada anginnya. Mestinya tidak ada anginnya, hilangin tuh. Mbak, ayo. Mbak. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Bisa? Bisa? Tutan tanitatna minal muslimati tanita ta sa susan sanisasna minal muslimati sanisa. Ulang. Susan sanisasna minal mogok ya. Susan sanisatna minal muslimati sanisa. Bedakan sa, sin, shin, sod. Tuh. Beda-beda. Ya. Jangan pukul rata. Ya. Terus sampai wau, ya, lam alif, hamzah, ya. Seperti ya misalnya. Yu yayyana minal mu'ini mayyaniya. Yu yayyana minal mu'ini mayyaniya. Ini susah ini. Diajarin huruf itu susah. Muridnya matan pelo. Ya, latihan itu Bu, latihan huruf gitu tuh. Ya. Kalau kita kan menyebutnya suka jim, bukan jim. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Dal, bukan dal, bukan. Dudu, dal, bukan. Dal. Dudan danidadna minal mudri madidan danida. Belajar membaca Al-Quran baru salah satu faktor agama sudah sulit
Belum lagi nanti belajar fikihnya, tauhidnya, kan? Tuh. Susah nanti. Makanya harus dicicil dari kecil ya. Nah, dari kecil dimulai. Satu saat kita mesti baca Al-Qur'annya benar. Harus bisa baca Quran secara betul. Baca Quran secara benar seperti yang dituntunkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baca Quran itu Ibu, kalau bisa benar bacaannya bagus, pahalanya sangat-sangat besar. Tidak dihitung satu lembar, satu makro, tidak. Satu halaman, tidak. Satu lembar, tidak. Satu juz, enggak. Dihitung setiap huruf. Satu huruf, pahalanya 10. Tuh. Satu huruf, pahalanya 10. Yang mendengarkan dan yang mengajarkan, yang ngaji sama pahalanya. Tuh. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyi amthaliha. Tuh. Yang siapa saja yang baca Al-Qur'anul Karim secara benar, falahu hasanatun, dia akan mendapatkan satu hasanah. Wal hasanatu bi asri amthaliha. Satu kebaikan itu, satu hasanah itu 10 pahala. Kalau kita baca alif, pahalanya 10. Lam, pahalanya 10. Mim, pahalanya 10. Alif, lam, mim. Itu pahalanya 30 Ibu. 30 baru alif lam mim saja. Kalau kita baca satu juz, berapa tuh pahalanya? Kalau kita baca satu Al-Quran, tinggal ngitung berapa ribu huruf Al-Quran itu. Ada yang bilang 6.666. Coba. 6.666 ayat. Belum hurufnya. Lebih dari 230.000. Itu tinggal ngitung. Satu huruf 10 pahala. Kalau kita belajar dengan baik, bacanya benar, ikhlas, ridho, Allah akan berikan pahala begitu. Setiap huruf 10 pahala. Kalau kita baca 1000 huruf, kita mendapatkan 10.000 pahala. Tuh. Makanya kita harus bisa belajar Al-Quran secara baik, berguru kepada orang yang fasih. Ya. Berguru sama guru ngaji yang fasih. Sehingga kita bacaannya enggak salah. Belajar. Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Terus dibaca. Surat-surat yang lain dibaca. Sehingga kalau kita bisa ibadah itu, membaca Al-Quran itu, ya Allah, pahalanya sangat-sangat besar. Sangat besar. Karena dihitung per huruf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita belajar Al-Quran. Dimulai dari seperti tadi, penyebutan huruf ibtidaiyah, huruf hijaiyah. Dibaca dari mulai hijaiyah, belajar Al-Quran itu, sampai kita bisa menjadi hafidhah. Atau paling tidak kita bisa membaca Al-Quran secara benar, fasih. Tidak ada salah. Itu pahalanya sangat-sangat besar. Kalau ibu nanti sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, tambah lagi. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husnan. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Baca oleh kalian lagu-lagu Al-Quran itu dengan lagu Arab. Ya. Baca Al-Quran di lagu dengan suara yang bagus, itu pahalanya akan double. Pahala bacaan Al-Qurannya sudah besar, melagunya pun besar. Tuh. Kalau kata Rasul, kalau kita bisa baca Al-Quran dan melakukan Al-Quran dengan baik, pahalanya menjadi double. Ya, dari bacaannya sudah bagus pahala, dari lagunya sudah bagus, memperindah bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan biasa murattal. Ya. Yasin. Misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Misalnya murattal. Lama-lama pakai lagu. Ya. Pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu apa, Bu? Bu, Ibu, Nun. Orang apa? Hanya nun. Bukan huruf nun tuh, Bu. Bu. Bu, nun. Bukan huruf nun. Bu. Dalam. Di luar. Ya. Itu. Lama-lama kita jadi orang mesti baca Al-Quran dengan lagu, dengan suara yang indah. Suara yang indah, lagu yang bagus akan memperindah Al-Quran. Akan melebihkan keindahan Al-Quran yang sudah sempurna itu. Pahalanya lebih besar lagi. Ya, lagunya harus lagu Arab. Al-Quran itu bahasa Arab fushah. Al-Quran turun di Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Karena bahasa Arab itu nanti, Bu, bahasa Arab itu bahasa dunia akhirat. Di surga nanti, di alam akhirat nanti bahasanya bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Ya. Komunikasi kita di akhirat itu dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya. Kita belajar Al-Quran. Kalau habis maghrib, ngaji, pakai lagu. Lagunya lagu Arab.
Jangan lagu Sunda, jangan lagu Jawa, jangan lagu Kalimantan, lagu Bali, tidak. Al-Quran turun di Arab, bahasa Arab, Al-Quran dibaca harus dengan lagu-lagu Arab, dengan dialek-dialek Arab, dengan lahjah Arabiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Muammar itu. Ya. Suara siapa tuh? Kayak Pak Muammar ya? Nah, kayak gitu semua. Mestinya orang Indonesia itu, kita semua orang Islam ini semua bisa ngaji kayak Muammar semua. Bukan amin, mestinya harus begitu. Amin harus jauh. Mestinya kayak begitu. Cuman ya ada enggak bagusnya juga buat kita, buat saya. Kalau semua yang kayak Pak Muammar, nanti Muammar nggak laku dong. Orang sini nggak ngundang, orang mana ini? Daerah mana nih? Pejagan ya sini ya. Tanjung ya Bu. Ya kurang lebih lah, dekat Elosari lah, Park Elosari. Ya. Jadi kita orang Islam Ibu adalah wajib hukumnya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa? Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran dengan benar, pasti sholat kita ini nanti akan rusak. Sebab sholat itu harus baca Al-Quran. Salah satu rukunnya adalah baca Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya nggak benar, sholatnya jadi rusak. Kalau sholatnya rusak, tanggung jawab kita di akhirat gimana? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Tuh. Amal-amal hamba Allah yang diperiksa pertama kalinya di akhirat itu adalah as-sholat. Kalau sholatnya bagus, lulus. Kalau sholatnya nggak benar, mampir dulu, nggak lulus, nggak bisa langsung ke surga. Tuh, ya, makanya sholatnya harus bagus. Salah satu rukun sholat itu adalah baca Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya bagus, insya Allah sholatnya lulus. Kalau baca Qurannya nggak bagus, nggak bener, sholatnya bisa nggak sah. Tuh. Nah itu diperhatikan, ya, sehingga kita ini bisa melaksanakan sholat dengan baik karena kita ini bisa baca Al-Quran dengan benar. Ini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu namanya lagu Bayati. Lagu apa, Bu? Bu? Lagu apa? Bayati. Apalin, besok ulangan. Bayati. On ini was aitun
disunat udah tidur belum? Yang disunat. Anak yang disunat ini siapa namanya? Hah? Alimun Hakim. Namanya bagus tuh. Nanti sudah disunat ini belajarnya, belajar ngaji, belajar agama, nyantren, ya, supaya nanti gedenya jadi muslim yang baik, muslim yang soleh, muslim yang tangguh, ya, muslim yang bisa melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya. Harus belajar Al-Quran. Nih saya ajarin nih ya. Tadi baru soba, bayati dan ras. Sekarang sika. Watini wazaituni waturi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, itu lagu sika. Ya, lagu sika. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu lagu Bayati. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu lagu Soba. Lagu Soba. Latihan tiap hari. Nanti tambah lagi nafasnya. Latihan makhraj hurufnya, latihan lagunya, latihan nafasnya, latihan suaranya. Banyak latihannya. Nah, terus yang nggak boleh Al-Quran dilakukan oleh bukan lagu Arab. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Kata Rasul, baca oleh kalian Al-Quran itu dengan lahnun Arabiyun, dengan lagu-lagu Arabi, irama Arabi, irama padang pasir. Tuh. Bukan irama Jawa, irama Jawi, irama apa namanya Sundawi, bukan. Jadi nggak bisa ngaji dengan lagu Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Boleh enggak? Bu, boleh enggak? Oh, bagus enggak? Bagus enggak? Waduh, bagus enggak? Bagus. Boleh enggak? Kalau tadi udah diomongin, jangan ngaji pakai lagu Sunda, jangan ngaji pakai lagu Jawa, lagu Tiongkok, enggak boleh. Wattini wazzaituni wa turi sinin
tok 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 tok. Enak. Nggak boleh. Ya. Iya. Enak kata orang yang punya bahasa. Tapi kata Nabi nggak boleh. Al-Quran harus dibaca dengan lahnun arabiyyun, dzukul arabi. Ya. Wat-tini waz-zaitun. Harus begitu lagunya. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Sabar. Ilahin nas. Sika. Oh, macam-macam ya. Itu banyak. Ya. Ya begitu, ya. Jadi kalau kita sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah, mestinya kita harus melaksanakan isi kandungan agama kita ini, ya. Melaksanakan perintah agama ini secara keseluruhan, termasuk yang paling menonjol adalah membaca Al-Quran agar sholat kita menjadi baik, menjadi benar. Ya, kalau sekedar bacaan yang biasa-biasa kita laksanakan banyak yang tidak benar, itu nanti kita akan menjadi dosa. Ya, membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, tapi kalau bacanya salah-salah, kecuali awam baru masuk Islam boleh. Baru masuk Islam, ya salah maklum lah. Ini Islamnya sudah 40 tahun, 50 tahun, masih nggak pelo aja. Iya, alasannya saya kan orang belum masuk Islam. Masuk Islam dari kecil. Sekarang umurnya udah 70 tahun, masih pelo baca Qur'annya. Nah itu ya, itu tidak benar, tidak baik. Itu perlu diperhatikan benar agar kita menjadi muslim yang konsisten, muslim yang baik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekian saja ibu-ibu bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu katanya. Doa ya.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين آمين يا سميع يا قريب يا مجيب يا رحمن يا رحيم يا ودود يا مولانا ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا واجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وعلى كل هذا دليلا وإماما يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsir kepada beliau, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Al-Muqarrab Kiai Haji Muammar ZA, yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan begitu indah dan memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan jadikan salah satu panutan pedoman buat kita untuk kita semuanya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan juga mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan selalu beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah zahir dan batin. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, dengan dibacakannya doa penutup, doa keberkahan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Kami atas nama pribadi dan atas nama pembawa acara Muqasimul Awqat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini, dan juga mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita dapat diperjumpakan kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi secara zahir dan batinnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.